Part 33. Negara Italia. Angel yang sedang berada di dalam kamar bersama Dimitri tengah bersiap-siap untuk makan malam. "Sayang, bagaimana hubunganmu dengan Kenzo?" tanya Dimitri. "Ya, seperti yang kau lihat, aku sekarang berada di sini mencari perhangatan bersamamu." Angel memulus bibirnya dengan lipstik yang berwarna merah. "Ada apa sayang? Kenapa tiba-tiba kau menanyakan hubungan aku dengannya?" "Tidak apa-apa, aku hanya berpikir, apa benar Kenzo mencintaimu?" Dimitri mendekati Angel, memeluk pinggang Angel dengan erat. Angel hanya diam mendengar perkataan Dimitri. Karena jauh di dalam hatinya, Angel menyadari perubahan sikap Kenzo yang sudah tidak mencintainya. Walaupun ia berhasil menikah dengan Kenzo, tapi sikap Kenzo semakin dingin kepadanya. "Aku tidak tahu," apalagi Angel tidak meneruskan perkataannya. "Apalagi apa? Apalagi kenapa sayang?" tanya Dimitri. Sudahlah." Angel berbalik, balas memeluk tubuh Dimitri. "Come on honey, kau tidak percaya padaku?" Dimitri mencium bibir Angel. "Aku harus tahu semua info tentang Kenzo," gumam Dimitri dalam hati. "Kenzo sudah menikah lagi," bisik Angel. "What?" Dimitri terkejut. "Dan kau mengizinkannya?" tanya Dimitri. "Ya, karena itu hanya sebuah pernikahan kontrak agar Kenzo memiliki keturunan." Angel melepaskan pelukannya. "Kenzo ini ingin memiliki keturunan. Kenapa tidak denganmu?" tanya Dimitri yang masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Aku sangat ingin, tapi entah mengapa aku tetap tidak bisa hamil. Padahal aku sudah memeriksa kandunganku, dan dokter pun bilang rahim aku sehat. Begitupun Kenzo, kamu berdua sehat." Angel berjalan duduk di atas sofa, mulai menyalakan rokok di tangannya. "Apa benar kandunganmu tidak ada masalah?" selidik Dimitri. Angel tertawa dengan keras, sampai mengeluarkan air matanya. "Of course, karena aku pernah hamil dengan kekasih gelapku." "Kau sudah mempunyai anak?" pakik Dimitri. "No, karena aku sudah menggugurkannya," jawab Angel dengan santai. Dimitri yang mendengar semua perkataan Angel mulai merasa tidak yakin kalau Kenzo mencintai wanita jalang seperti Angel. Tapi kenapa Kenzo menikahinya? Dimitri bergumam dalam hati. "Aku juga tidak berani untuk hamil dengan pria lain atau denganmu. Karena jika Kenzo sampai tahu aku hamil bukan anaknya, maka tamat riwayat hidupku." Angel menghisap rokoknya. "Lalu, siapa wanita yang menjadi istri kedua Kenzo?" selidik Dimitri. "Kenapa kau ingin tahu siapa wanita itu?" Angel menatap tajam pada Dimitri. Dia tidak senang jika kekasih gelapnya itu bertanya tentang wanita lain. Aku hanya ingin tahu siapa wanita yang beruntung itu." Dimitri membelai wajah Angel, mencium bibirnya dengan lembut agar tidak curiga kepadanya. "Kau tahu sayang, wanita itu hanyalah seorang gadis miskin yang tak selevel denganku. Wajah dan tubuhnya bukan tipe wanita idaman Kenzo." Angel tersenyum sinis. "Kalau bukan tipe Kenzo, kenapa dia mau menikahinya?" Tangan Dimitri sudah meraba punggung Angel. Entahlah, Angel sudah mulai terangsang oleh sentuhan Dimitri. "Menarik, apa yang kau sembunyikan Tuan Kenzo Arbeto?" gumam Dimitri dalam hati. Tangannya sudah melepas gaun yang dikenakan oleh Angel, mencium bibir wanita itu dengan penuh nafsu, dengan tangan yang sudah meraba ke seluruh tubuh kekasihnya. Honey," Angel mendesak tidak karuan. Malam itu pun menjadi malam yang panjang bagi mereka. Suara desahan dan erangan memenuhi seluruh ruangan, dan gelapnya malam menjadi saksi bisu percintaan panas mereka. "Aku harus mencari tahu siapa wanita itu,"
Dimitri mengambil ponselnya, menghubungi anak buahnya. Kau cari tahu siapa wanita itu. Perintah Dimitri, lalu menatap ponselnya, menatap Angel yang terlelap tidur di atas tempat tidur. Aku baru menyadari kalau Angel hanyalah dijadikan alat untuk Kenzo. Shit, seharusnya aku sudah sadar. Tidak mungkin wanita murahan seperti Angel dicintai oleh Kenzo. Gumam Dimitri dengan tangan yang terkepal menahan amarah. Keesokan harinya, Naira yang masih merasa berada di atas tempat tidurnya bermimpi tengah memeluk sebuah bantal guling yang membuat tubuhnya merasa hangat dan nyaman. Dipeluknya guling tersebut dengan sangat erat dan tidak ingin melepaskannya barang sedikit pun. Beberapa menit kemudian, pekik Naira langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Menatap seorang pria yang berbaring di sampingnya. Berarti yang aku peluk itu bukan guling, tapi tubuh Tuan Kenzo. Posisi mereka yang saling berhadapan membuat jantung Naira berdetak tak karuan. Tuan. Memperhatikan Tuan Kenzo yang tidak bergeming sedikit pun. Syukurlah Tuan Kenzo masih tertidur. Dipandanginya sosok tampan berkulit bersih itu dengan sangat intens. Alis mata yang tebal, dengan bulu mata yang lentik, serta hidung yang mancung, membuat ketampanan pria itu begitu sempurna. Sedang tidur saja kau terlihat sangat tampan. Lirih Naira setengah berbisik, mengusap wajah Tuan Kenzo dengan perlahan. Gerakan tangannya terhenti saat tiba-tiba tubuhnya dipeluk erat oleh Kenzo, membuat jantung Naira seakan berhenti berdetak. Saat wajahnya berada di dada bidang si beruang kutub. Sadar Naira, kau itu siapa? Naira bermonolog dalam hati dan teringat kalau saat ia berada di atas tempat tidur Tuan Kenzo. Bagaimana aku bisa berada di sini? Naira menautkan kedua alis matanya, mengingat kembali kejadian tadi malam. Naira sangat yakin 100% kalau tadi malam dia tidur di atas sofa. Aku harus secepatnya pergi. Jika tidak, Tuan Kenzo pasti akan menuduh aku ingin menggodanya. Naira berusaha melepaskan pelukan Tuan Kenzo secara perlahan tapi gerakannya justru membuat pelukan di tubuhnya semakin erat, hingga membuat buah dadanya menyentuh dada bidang milik Tuan Kenzo. Aduh, bagaimana ini? Naira terus bergerak, berusaha melepaskan tangan Kenzo. Apa ini? Naira merasakan ada sesuatu yang mengeras di area bawah, tepat di depan bagian intinya. Saat dirinya hendak melihat ke bawah, tiba-tiba saja Tuan Kenzo melepaskan pelukannya. Tidur menyamping membelakangi dirinya. Merasa sudah terbebas dari pelukan Tuan Kenzo, Naira bergegas turun dari tempat tidur, mengambil pakaian ganti, dan masuk ke dalam bedroom. Shit, hampir saja ketahuan. Umpat Kenzo mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Bisa-bisanya junior miliknya terbangun hanya karena berada di dekat Naira. Sejak dari tadi sebenarnya Kenzo sudah terbangun dan mendengarkan semua ocehan Naira. Semula dia hanya ingin menggoda gadis bodoh itu, tapi yang didapatnya sekarang malah junior miliknya yang tergoda. Aku harus segera mandi. Kenzo langsung turun dari atas tempat tidur, berjalan keluar menuju kamar tidur milik Angel. Terpaksa dirinya menggunakan bedroom milik Angel karena bedroom miliknya masih dipakai oleh Naira. Dan di dalam sana mau tidak mau dirinya bermain sendiri untuk menyalurkan hasratnya yang sudah memuncak. Sementara itu di dalam kamar mandi lainnya, Naira yang sudah selesai membersihkan dirinya menatap tempat tidur yang sudah kosong. Apa dia sudah bangun? Naira yang hendak menaruh handuk dikejutkan oleh suara pintu yang terbuka. Bersamaan dengan itu muncul sosok pria bertelanjang dada dengan handuk yang melilit di atas pinggang. Tuan sudah mandi ya? Mandi di mana? Tanya Naira. Mana pakaian gantiku?
Kenzo berkata tanpa menjawab pertanyaan Naira. Oh iya, tunggu sebentar, aku akan menyiapkannya. Naira berjalan mengambil pakaian ganti untuk Tuan Kenzo. Dengan langkah yang terburu-buru, Naira berjalan hingga tidak menyadari kakinya menginjak celana panjang yang di bawahnya. Naira yang hampir terjatuh berusaha mencari pegangan, dan yang dipegangnya adalah handuk Tuan Kenzo, hingga membuat handuk itu terjatuh ke lantai, membuat Naira menyaksikan pandangan yang sama sekali belum pernah dilihatnya. Ada sesuatu yang besar dan menonjol di antara paha Tuan Kenzo. Ah, pisang! Naira langsung menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya.